Hai Jesiers, dalam 1 Samuel 28 ayat 3-25 menceritakan mengenai Raja Saul meminta petunjuk dari seorang penyihir di Endor untuk memanggil Samuel yang telah mati. Dalam ayat tersebut tertulis bahwa yang muncul adalah Samuel. Pertanyaannya, apakah itu arwah Samuel atau setan yang menyamar? Menarik untuk dibahas ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya biar Jesiers tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jawaban Channel. Peristiwa pemanggilan arwah Samuel di Endor menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial di Alkitab. Bagaimana lengkapnya? Alasan Saul mendatangi peramal di Endor. Kita tahu Saul adalah raja pertama Israel yang dipilih Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, Saul berubah menjadi raja yang serakah dan sombong. Hal ini membuat ia ditinggalkan Tuhan. Dalam 1 Samuel 28 ayat 1-6 dikisahkan keadaan Saul sedang sangat terhimpit karena bangsa Israel diserang bangsa Filistin. Saul berusaha meminta petunjuk dari Tuhan, namun Tuhan telah meninggalkannya. 1 Samuel 28 ayat 6. Pemanggilan arwah Samuel. Karena doanya tidak dijawab Tuhan, maka Saul memerintahkan pegawainya untuk mencarikan seorang peramal untuk memanggil arwah Samuel untuk diminta petunjuk. Pemanggilan arwah orang mati disebut nekromansi dalam istilah Yunani, yang dalam KBBI berarti kemampuan meramalkan masa depan dengan mengadakan hubungan arwah orang yang telah meninggal. Nekromansi melibatkan seseorang sebagai medianya. Praktik nekromansi dilarang keras dalam Alkitab dan dianggap sebuah kekejian bagi Allah. Ulangan 18 ayat 10-12. Karena bangsa Israel harus meminta petunjuk hanya pada Tuhan. Yesaya 8 ayat 18. Mereka yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang berat dengan dilenyapkan di tengah bangsa, Imamat 20 ayat 6, dan dirajam dengan batu, Imamat 20 ayat 27. Lantas, apakah peristiwa pemanggilan arwah Samuel juga merupakan kekejian bagi Tuhan? Berikut ini adalah dua pandangan mengenai peristiwa kontroversial ini. Pendapat pertama, roh Samuel yang hadir adalah roh jahat. Pendapat ini merupakan pendapat yang cukup populer di kalangan orang Kristen. Pemegang pandangan ini memiliki alasan sebagai berikut. Pertama, praktek nekromansi sangat dilarang oleh Allah sehingga tidak mungkin Allah bekerja dengan mengutus Samuel melalui pemanggilan arwah. Kedua, Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengajarkan bahwa roh orang yang sudah mati tidak dapat kembali ke dalam dunia orang hidup. Lukas 16 ayat 27-31. Ketiga, Alkitab menegaskan bahwa iblis adalah penipu. Yohanes 8 ayat 44. Keempat, Allah sudah tidak mau lagi menyatakan sesuatu kepada Saul. Jika memang Allah tidak mau menjawab Saul melalui cara yang ditetapkan, misalnya melalui mimpi, Urim, dan para nabi seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 28 ayat 6, mengapa Allah memilih cara terlarang dengan pemanggilan arwah untuk berbicara kepada Saul? Kelima, roh ini muncul dari dalam bumi, 1 Samuel 28 ayat 13. Kisah lainnya di Alkitab dikatakan bahwa seorang penjahat di sebelah salib Yesus akan langsung berada di Firdaus setelah ia mati. Lukas 23 ayat 43. Keenam, kalimat besok engkau beserta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan Daku dalam 1 Samuel 28 ayat 19 sulit diterima karena Samuel adalah orang benar yang pasti masuk surga, sedangkan Saul adalah orang yang binasa dan tidak mungkin keduanya berada di tempat yang sama setelah kematian. Jadi, bersama aku dalam ayat ini bukan merujuk kepada roh Samuel. Dari beberapa alasan di atas, maka terlihat bahwa yang berbicara kepada Saul dalam kisah ini bukanlah roh Samuel. Pendapat kedua, bahwa itu roh Samuel. Kalangan lainnya berkata bahwa memang benar roh yang muncul adalah roh Samuel. Hal ini didasari oleh beberapa hal. Pertama, pemunculan Samuel tidak disebabkan oleh aktivitas pemanggilan arwah. Hal ini dapat dilihat dari kagetnya perempuan itu. Jika roh Samuel adalah roh setan, mengapa ia harus kaget? Praktek nekromansi umumnya yang memanggil arwah langsung tidak sadar ketika roh datang. Tapi tidak dengan perempuan ini. Justru ia masih bisa berkomunikasi dengan Saul. Perempuan ini mulanya tidak mengetahui roh yang ia lihat adalah roh Samuel, hingga terjadi percakapan antara Saul dan roh Samuel. Petunjuk ini menyiratkan bahwa pemunculan Samuel bukan karena aktivitas mistis pemanggilan arwah. Allah dalam kedaulatannya telah memerintahkan Samuel untuk kembali.
Allah berintervensi langsung dalam hal ini dengan memunculkan Samuel. Kedua, yang mengatakan bahwa roh itu sebagai roh Samuel adalah penulis kitab 1 Samuel sendiri. Di ayat 15b, memang Saul yang menebak itu Samuel, dan tebakan ini mungkin saja salah. Namun, dalam narasi pasal ini, penulis kitab 1 Samuel menyatakan dengan jelas bahwa roh itu memang roh Samuel. Ayat 12, ketika perempuan itu melihat Samuel. Ayat 15, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Ayat 16, lalu berbicaralah Samuel. Ayat 20, ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Jika yang dilihat Saul ternyata hanyalah roh yang menyerupai Samuel, mengapa penulis kitab 1 Samuel justru mengatakan, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel? Bukankah ia sebaliknya akan menyatakan dengan jelas bahwa Saul telah tertipu? Mengapa ia tidak mengubah ayat 12 yang bunyinya ketika perempuan itu melihat Samuel menjadi ketika perempuan itu melihat roh yang mirip atau menyerupai Samuel, sehingga para pembacanya dengan jelas dapat melihat bahwa roh ini memang adalah roh setan. Seandainya roh ini adalah setan, bukankah penulis akan menyatakannya dengan jelas supaya para pembaca tahu bahwa roh orang mati tidak dapat dipanggil kembali? Ketiga, penyebutan nama Tuhan atau Yahweh oleh roh Samuel dalam ayat 16-19. Penyebutan seperti ini sangat penting untuk diperhatikan, karena Saul sendiri hanya memakai sebutan Allah atau Elohim yang lebih umum dalam ayat 15. Pemunculan nama diri Tuhan sebanyak 7 kali di ayat 16-19 juga sangat signifikan karena menekankan kesempurnaan dari apa yang akan dia lakukan. Jika roh Samuel di sini adalah roh setan, mungkinkah dia berani menyebut nama Tuhan yang kudus? Dalam Perjanjian Lama, ada 5.321 kali kata Tuhan yang tidak pernah muncul dari mulut iblis. Iblis hanya menyebut nama Allah atau Elohim yang umum. Kejadian 3 ayat 1-5. Keempat, kita perhatikan lebih jauh lagi bahwa ucapan roh Samuel di ayat 16-19 berisi teguran kepada Saul karena dia tidak taat kepada Allah. Jika yang sedang berbicara dengan Saul di sini adalah roh setan, mungkinkah iblis menegur kesalahan Saul karena tidak taat? Kelima, jika roh Samuel ini adalah roh setan, maka kemungkinan besar ia akan memberitakan berita kedamaian palsu, sebagaimana dilakukan oleh para nabi palsu. Salah satu perbedaan antara nabi palsu dan nabi Tuhan terletak pada isi nubuat mereka terhadap raja yang jahat. Nabi Tuhan tidak menubuatkan yang enak-enak untuk raja yang jahat. 1 Raja-Raja 22 ayat 8. Sedangkan nabi palsu melakukan sebaliknya. 1 Raja-Raja 22 ayat 13. Jika roh Samuel ini yang menemui Saul adalah roh setan, maka dia akan menubuatkan hal yang baik kepada Saul, padahal nubuat itu akan berakhir dengan kebinasaan. Keenam, nubuat Samuel bahwa Saul akan bersama dengan dia tidak menunjukkan bahwa Saul akan bersama dengan dia di surga. Ungkapan ini hanya mengindikasikan bahwa Saul akan turun ke dalam dunia orang mati tanpa tahu apakah itu surga atau neraka. J.C.ers, itulah tadi 2 pandangan mengenai peristiwa kontroversial pemanggilan arwah Samuel di Endor. Dari 2 pandangan di atas, menurut J.C.ers pandangan mana yang paling kuat? Silahkan komen di bawah ya. Demikian fakta Alkitab tentang Saul memanggil roh Samuel, salah satu kisah kontroversi yang ada dalam Alkitab. Kalau Anda suka dengan video ini, silakan di-like, share, dan komen fakta Alkitab apalagi yang ingin kalian ketahui. Pastikan juga kamu sudah subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Jawaban Channel. Bagi Anda yang ingin memberkati orang lain, Anda bisa mewujudkannya dengan cara mendukung Jawaban Channel untuk terus bisa memberitakan kabar baik di Indonesia dengan berdonasi melalui link ini, atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless you!